Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan kesulitan di masa tua. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang tidak kita sadari dapat berdampak besar pada masa depan finansial kita. Mari kita gali lebih dalam dan temukan bagaimana kita bisa menghindari jebakan-jebakan ini, agar bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia di hari tua. 1. Tidak punya dana darurat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah mengabaikan pentingnya dana darurat. Tanpa dana cadangan, kita seperti berlayar tanpa pelampung di tengah badai. Ketika masalah mendadak seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tidak terduga muncul, kita akan merasa terjebak dan tidak berdaya. Dana darurat seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuangan, karena memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Selain itu, dana darurat juga membantu kita untuk tidak terpaksa mengambil utang ketika situasi darurat terjadi. Bayangkan jika kita harus meminjam uang dengan bunga tinggi, hanya untuk menutupi biaya mendesak. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit untuk keluar. Oleh karena itu, penting untuk mulai menabung secara teratur dan membangun dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Dengan langkah ini, kita tidak hanya melindungi diri dari risiko finansial, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil. 2. Hobi makan di luar. Kebiasaan makan di luar yang berlebihan dapat menguras keuangan kita lebih cepat daripada yang kita sadari. Meskipun menikmati makanan di restoran adalah hal yang menyenangkan, jika tidak terkontrol, pengeluaran untuk makan bisa setara dengan tabungan yang seharusnya bisa diinvestasikan. Setiap kali kita memilih untuk makan di luar, kita tidak hanya membayar untuk makanan, tetapi juga untuk pengalaman dan suasana yang seringkali tidak sebanding dengan nilai uang yang kita keluarkan. Oleh karena itu, penting untuk mulai mempertimbangkan untuk memasak di rumah lebih sering dan merencanakan menu mingguan. Dengan memasak di rumah, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga bisa lebih sehat. Kita bisa mengontrol bahan-bahan yang digunakan dan menghindari makanan yang tidak sehat. Selain itu, memasak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mempererat hubungan dengan keluarga atau teman. Jadi, mari kita ubah kebiasaan ini dan mulai menikmati keindahan memasak di rumah, sambil menghemat uang untuk masa depan yang lebih baik. 3. Menunda menabung pensiun. Menunda menabung untuk pensiun adalah kesalahan yang seringkali dianggap sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Banyak orang berpikir bahwa mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan masa pensiun. Padahal semakin awal kita mulai menabung, semakin besar dana yang terkumpul berkat efek pertumbuhan. Dengan menunda, kita tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak uang, tetapi juga berisiko menghadapi kekurangan dana saat pensiun tiba. Oleh karena itu, penting untuk mulai menabung untuk pensiun sedini mungkin, bahkan jika jumlahnya kecil. Selain itu, penting untuk memahami berbagai pilihan investasi yang tersedia untuk dana pensiun kita. Dengan memilih instrumen investasi yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi pertumbuhan dana pensiun kita. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa melakukan tindakan. Mari kita ambil langkah proaktif untuk merencanakan masa depan yang lebih aman dan nyaman, sehingga kita bisa menikmati masa pensiun tanpa khawatir tentang keuangan. 4. Utang untuk barang konsumtif. Mengambil utang untuk barang-barang yang tidak produktif adalah salah satu jebakan finansial yang harus dihindari. Ketika kita menggunakan kartu kredit atau meminjam uang untuk membeli gadget terbaru atau barang-barang konsumtif lainnya, kita sebenarnya sedang menambah beban finansial di masa depan. Utang konsumtif cenderung menghasilkan bunga yang tinggi, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan masalah keuangan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk bijak dalam mengelola utang dan hanya meminjam untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Lebih baik lagi, kita harus berusaha untuk hidup di bawah kemampuan kita dan menabung untuk barang-barang yang kita inginkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari utang, tetapi juga belajar untuk menghargai apa yang kita miliki. Mari kita ubah pola pikir kita dan fokus pada investasi yang akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat. 5. Terlalu nyaman di zona aman.
Terlalu lama berada di zona nyaman dapat mengakibatkan stagnasi pendapatan dan kesempatan kerja yang terbatas. Ketika kita merasa nyaman dengan pekerjaan atau rutinitas kita cenderung tidak berusaha untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencari peluang yang lebih baik. Ini bisa menjadi bumerang di masa depan ketika kita harus bersaing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan terampil. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Mengambil risiko yang terukur dan keluar dari zona nyaman bisa membuka pintu untuk peluang baru. Cobalah untuk menghadiri seminar, workshop, atau kursus yang relevan dengan bidang kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperluas jaringan pertemanan yang dapat mendukung karir kita. Ingatlah, pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman. Jadi mari kita berani melangkah dan menjelajahi potensi diri kita yang sebenarnya. 6. Mengandalkan, nanti ada jalannya. Sikap santai terhadap perencanaan keuangan seringkali berakibat fatal. Ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita dalam risiko yang lebih besar. Tanpa perencanaan yang matang, kita mungkin terjebak dalam masalah finansial ketika situasi darurat muncul. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana keuangan yang jelas dan realistis, serta meninjau dan memperbarui rencana tersebut secara berkala. Dengan memiliki rencana keuangan yang solid, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Rencana ini harus mencakup pengelolaan utang, tabungan, investasi, dan pengeluaran sehari-hari. Mari kita ambil langkah proaktif untuk merencanakan masa depan kita, sehingga kita tidak hanya berharap pada keberuntungan, tetapi juga memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuan finansial kita. 7. Tidak mau belajar keuangan. Menganggap pengelolaan uang itu ribet dapat mengakibatkan kebiasaan boros yang merugikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang keuangan, kita rentan terhadap keputusan yang buruk, seperti menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak perlu atau terjebak dalam utang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan kita. Dengan memahami dasar-dasar pengelolaan uang, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari jebakan finansial. Belajar tentang keuangan tidak harus sulit atau membosankan. Ada banyak sumber daya yang tersedia, mulai dari buku, artikel, hingga kursus online yang dapat membantu kita memahami konsep-konsep dasar. Mari kita luangkan waktu untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan kita tentang keuangan, sehingga kita bisa mengelola uang dengan lebih baik dan meraih kebebasan finansial di masa depan. 8. FOMO, Fear of Missing Out. Mengikuti gaya hidup orang lain, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial, dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terencana. FOMO seringkali membuat kita merasa tertekan untuk membeli barang-barang atau mengikuti tren yang sedang populer, meskipun kita tidak mampu. Ini bisa mengakibatkan utang dan masalah keuangan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan keuangan yang berbeda, dan tidak ada salahnya untuk berjalan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Mari kita belajar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, dan tidak terjebak dalam tekanan sosial. Dengan menetapkan batasan untuk pengeluaran dan fokus pada tujuan keuangan kita sendiri, kita bisa menghindari jebakan FOMO. Ingatlah, kebahagiaan tidak ditentukan oleh barang-barang yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita mengelola hidup dan keuangan kita dengan bijak. 9. Tidak punya target finansial yang jelas. Hidup tanpa tujuan keuangan membuat kita mudah tergoda untuk belanja impulsif. Tanpa target yang jelas, kita tidak memiliki arah dalam mengelola keuangan, sehingga uang bisa habis tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan finansial yang spesifik dan terukur. Dengan memiliki target, kita bisa lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai apa yang kita inginkan, baik itu menabung untuk liburan, membeli rumah, atau mempersiapkan pensiun. Menetapkan tujuan finansial juga membantu kita untuk membuat rencana yang lebih baik dalam mengelola pengeluaran dan tabungan. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, dan buatlah rencana untuk mencapainya. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan, tetapi juga lebih puas dengan pencapaian yang kita raih. 10. Meremehkan kesehatan.
Mengabaikan asuransi kesehatan dapat berakibat fatal. Biaya perawatan kesehatan di masa tua bisa menghabiskan tabungan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Tanpa perlindungan yang memadai, kita bisa terjebak dalam utang medis yang sulit untuk dilunasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan cara ini, kita bisa merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial yang tidak terduga. Selain itu, menjaga kesehatan juga merupakan investasi jangka panjang. Dengan menjalani gaya hidup sehat, kita tidak hanya mengurangi risiko penyakit, tetapi juga menghemat biaya perawatan kesehatan di masa depan. Mari kita prioritaskan kesehatan kita dan pastikan kita memiliki perlindungan yang tepat, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. 11. Ikut tren keuangan tanpa riset. Terlalu cepat mengikuti tren investasi tanpa pemahaman dapat menyebabkan kerugian finansial. Banyak orang terjebak dalam hype dan berinvestasi tanpa melakukan riset yang memadai. Ini bisa berakibat fatal, terutama jika kita menginvestasikan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi dan memahami risiko yang terlibat. Dengan cara ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Mari kita ingat bahwa investasi adalah perjalanan jangka panjang, bukan skema cepat kaya. Dengan memahami pasar dan instrumen investasi yang kita pilih, kita bisa memaksimalkan potensi pertumbuhan dana kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam tren yang tidak jelas. Sebaliknya, mari kita fokus pada strategi investasi yang solid dan berkelanjutan. 12. Terlalu fokus pada gaya hidup, YOLO. Menggunakan prinsip, You Only Live Once, untuk membenarkan pengeluaran impulsif dapat mengakibatkan utang dan menghambat tabungan untuk masa depan. Meskipun penting untuk menikmati hidup, kita juga harus bijak dalam mengelola keuangan. Menghabiskan semua uang kita untuk kesenangan sesaat bisa membuat kita terjebak dalam masalah finansial di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menikmati hidup dan merencanakan masa depan. Mari kita ubah pola pikir kita dan mulai melihat pengeluaran dengan cara yang lebih bijak. Dengan menetapkan anggaran untuk kesenangan dan tetap berkomitmen pada rencana tabungan, kita bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan kita. Ingatlah, hidup yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keamanan finansial. Demikianlah beberapa kebiasaan yang perlu kita waspadai agar tidak mengalami kesulitan di masa tua. Mari kita ambil langkah proaktif untuk mengelola keuangan kita dengan bijak dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.